Kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, saya Tria Lestari dan tiga rekan saya. Saya Latifah Maulani. Saya Angga Sugiana. Saya Januar Alam. Pertama, mari kita bahas mengenai perusahaan tradisional, yaitu bentuk organisasi perusahaan yang umum ditemui di dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Bentuk yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh hanya satu orang saja. Seluruh proses pengambilan keputusan berada pada pemilik, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Contoh nyata dari bentuk usaha ini antara lain yaitu ada toko kelontong, kemudian ada warung makan, dan juga ada usaha online yang dijalankan secara mandiri. Dalam perusahaan perseorangan, seluruh keuntungan menjadi milik pemilik usaha. Namun dengan demikian, seluruh resiko kerugian juga ditanggung oleh pemilik perusahaan secara penuh. Dengan kata lain, pemilik berperan sebagai nahkoda kapal yang harus mengarahkan kapalnya sendiri tanpa awak tambahan. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu firma, di mana firma merupakan bentuk perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Para pemilik atau yang disebut sebagai sekutu berbagi modal, tanggung jawab, serta peran dalam mengelola perusahaan. Contoh dari firma yaitu seperti firma konsultan, firma hukum. Keunggulan firma terletak pada adanya pembagian tanggung jawab dan sumber daya, sehingga operasional dapat berjalan lebih kuat. Namun, resiko yang muncul dari keputusan salah satu anggota akan juga berdampak pada anggota lainnya. Oleh karena itu, kepercayaan dan koordinasi antara sekutu sangat penting di dalam bentuk usaha ini. Kemudian ada bentuk yang ketiga, yaitu CV. CV memiliki struktur yang mirip dengan firma, tetapi dengan pembagian peran yang lebih spesifik, di mana di dalam CV terbagi menjadi dua sekutu, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif yaitu pihak yang mengelola dan menjalankan perusahaan sehari-hari, sedangkan sekutu pasif yaitu pihak yang menanamkan modal tanpa terlibat langsung di dalam kegiatan operasional perusahaan. Bentuk perusahaan ini banyak digunakan oleh usaha yang membutuhkan tambahan modal, namun tetap ingin mempertahankan fleksibilitas di dalam pengelolaannya. CV juga menjadi pilihan bagi investor yang ingin berpartisipasi tanpa harus terlibat di dalam tata kelola harian perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada PT atau perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya terbagi di dalam bentuk saham. Para pemilik perusahaan adalah pemegang saham dan tanggung jawab mereka terbatas pada jumlah modal yang ditanamkan. Hal ini membuat resiko kerugian bagi pemegang saham menjadi lebih rendah. Struktur organisasi PT bersifat formal dan biasanya terdiri dari pemegang saham, dewan direksi, serta dewan komisaris. Beberapa contoh PT besar di Indonesia antara lain seperti PT Indofood, kemudian ada PT Nestle Indonesia, lalu PT Unilever Indonesia. Keunggulan utama PT adalah kemampuannya untuk menghimpun modal dalam jumlah yang besar melalui penjualan saham kepada investor, sehingga perusahaan memiliki peluang ekspansi yang lebih luas dan terstruktur. Koperasi. Sekarang kita masuk ke koperasi yang memiliki karakter berbeda. Koperasi memiliki oleh anggota sendiri dan tujuan utamanya bukan semata-mata profit, tapi membantu anggota. Contohnya koperasi simpan pinjam di kampus, koperasi karyawan, atau koperasi konsumen yang menjual kebutuhan anggota. Di koperasi setiap anggota punya satu suara, tidak tergantung jumlah modal. Keputusan diambil secara musyawarah hingga lebih demokratis. Ada beberapa jenis koperasi: koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, dan jasa. Misalnya koperasi produsen membantu anggota memasarkan produk mereka, sementara koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman modal kepada anggota. Kelebihan koperasi adalah fokus pada kepentingan anggota dan keputusan yang adil untuk semua. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena semua anggota harus musyawarah. Bisa dianalogikan seperti tim sepak bola. Setiap pemain punya hak bicara sebelum strategi tim ditentukan, sehingga semua merasa dihargai dan bertanggung jawab. Selain itu, koperasi juga mendorong rasa solidaritas dan saling membantu antar anggota, jadi bukan hanya soal uang atau keuntungan semata, tapi juga kebersamaan.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang BUMN dan BUMD. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Tujuan BUMN bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan layanan penting yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, Pertamina yang menyediakan energi untuk seluruh wilayah Indonesia, PLN yang memastikan listrik mengalir ke rumah dan industri, serta Telkom Indonesia yang menyediakan layanan komunikasi. Karena menyangkut kepentingan publik, BUMN sering memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding perusahaan biasa. Mereka harus memastikan pelayanan tetap berjalan meskipun kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Namun, di sisi lain, proses pengambilan keputusan dalam BUMN bisa lebih panjang karena harus mengikuti prosedur pemerintah sehingga tidak secepat perusahaan swasta murni. Sementara itu, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah dimiliki oleh pemerintah daerah, fokusnya lebih lokal. Misalnya PDAM yang menyediakan air bersih untuk masyarakat, perusahaan transportasi daerah, hingga pengelola pasar-pasar di kota. Sama seperti BUMN, BUMD berfungsi untuk memberikan layanan penting sekaligus mendukung pendapatan daerah. Adapun kelebihan BUMN dan BUMD adalah stabilitas yang terjamin serta orientasi pelayanan publik. Mereka memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar dengan harga terjangkau. Tapi, kekurangannya karena berada di bawah pemerintah, prosedur kerja bisa lebih kaku dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan perubahan. Secara sederhana, BUMN dan BUMD bisa diibaratkan seperti jembatan antara bisnis dan kepentingan masyarakat. Mereka tetap menjalankan aktivitas bisnis, tetapi selalu memprioritaskan kebutuhan publik agar layanan dasar tetap tersedia untuk semua orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara. Mereka biasanya memiliki kantor pusat di negara asal, lalu memiliki cabang, kantor, ataupun pabrik di negara lain, termasuk Indonesia. Contoh perusahaan multinasional yaitu Nestle, Unilever, dan Coca-Cola. Dalam perusahaan multinasional, keputusan strategis seperti arah bisnis, kebijakan global, dan strategi jangka panjang biasanya ditentukan oleh kantor pusat. Sedangkan operasional di negara lain atau negara tempat cabangnya disesuaikan dengan kondisi lokal seperti budaya konsumen, aturan pemerintah, dan kebutuhan pasar. Dengan cara ini, perusahaan bisa menjangkau pasar global tetapi tetap relevan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Nah, jika kita bandingkan seluruh bentuk organisasi yang telah kita bahas, yaitu perusahaan perseorangan, bersifat sederhana, mudah dibentuk, namun memiliki resiko yang cukup tinggi. Perseorangan terbatas atau PT lebih aman, bersifat formal, dan memudahkan perusahaan memperoleh tambahan modal. Koperasi bersifat demokratis dan mengutamakan anggota, tetapi proses pengambilan keputusannya cenderung lebih lambat. BUMN atau BUMD memiliki tujuan ganda, yaitu pelayanan publik dan keuntungan, sehingga berbagai prosedur lebih panjang dan kompleks. Dan perusahaan multinasional memiliki jangkauan global serta fleksibilitas lokal, namun memerlukan koordinasi yang lebih rumit. Memahami perbedaan masing-masing bentuk anggota membantu kita menentukan pilihan yang sesuai, baik ketika kita ingin bekerja di suatu perusahaan maupun ketika kita ingin membangun usaha sendiri. Dengan mengenali karakteristiknya, kita dapat menyesuaikan pilihan berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang akan kita capai. Sebagai gambaran sederhana, bentuk organisasi dapat diibaratkan seperti kendaraan. Yang pertama, perusahaan perseorangan seperti sepeda motor, cepat, lincah, namun hanya untuk satu orang. PT seperti mobil, lebih aman, nyaman, tapi bisa untuk banyak orang. Koperasi seperti minibus, setiap penumpang berperan dalam menentukan arah. BUMN dan BUMD seperti kereta, stabil namun harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Perusahaan multinasional seperti pesawat, mampu menjangkau jarak yang sangat jauh tetapi membutuhkan koordinasi yang sangat tinggi. Itu tadi pembahasan dari kami mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye. Bye-bye. 1, 2, 3. Selanjutnya, Sebagai gambaran sederhana, bentuk organisasi dapat diibaratkan sebagai Berseperti. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Bentar ulangi tadi dulu ya. Kita semua halo dah. Iya ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Lu ngapa diam, kan katanya ngomong. Enggak, gini 1, 2, 3 dalam hati. Malah ketawa.